Halo, saya Dr. Linda. Saya mau tanya, memasuki usia matang, pernah tidak kamu merasa kalau kulit wajah kamu tiba-tiba berubah drastis? Padahal produk skincare yang dipakai masih sama, pola makan tidak berubah. Tapi kok rasanya kulit jadi jauh lebih kering, cepat kendur, dan flek hitam tiba-tiba bermunculan lebih pekat. Mungkin banyak dari kita yang langsung menyalahkan produk skincare-nya, atau malah panik dan gonta-ganti pelembab. Padahal bagi kita yang sudah memasuki usia 40 ke atas, ada satu fase alami tubuh yang sangat signifikan mengubah kondisi wajah, yaitu momen ketika produksi hormon estrogen di dalam tubuh kita mulai menurun. Sayangnya kalau kita bicara soal perimenopause atau menopause, obrolan di luar sana biasanya cuma fokus pada masalah emosi yang naik turun atau rasa gerah mendadak, yaitu hot flashes. Padahal dampak penurunan hormon ini pada kekenyalan kulit dan kerontokan kolagen itu nyata sekali secara klinis. Hari ini saya ingin membagikan panduan medis yang komprehensif tapi santai supaya kita tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di bawah lapisan kulit kita dan bagaimana cara merawatnya dengan tepat di fase transisi hormonal ini. Ayo kita pelajari bersama mekanismenya. Pertama-tama kita perlu tahu dulu kenapa hormon reproduksi seperti estrogen ini punya pengaruh yang luar biasa besar ke wajah kita. Secara anatomi, kulit kita terutama di area wajah, leher, dan dada itu ternyata dipenuhi oleh reseptor estrogen. Anggap saja reseptor ini seperti saklar lampu, dan estrogen adalah listriknya. Hormon inilah yang sebenarnya bertindak sebagai komandan utama yang memberikan instruksi kepada pabrik di dalam kulit kita untuk terus memproduksi 3 hal penting. Yang pertama adalah kolagen, supaya kulit kita kencang, elastin, supaya kulit kita membal, dan asam hyaluronat alami, supaya kulit selalu basah dan lembab. Nah, ketika kita memasuki fase perimenopause, yaitu masa transisi beberapa tahun sebelum menopause, grafik estrogen di tubuh kita itu mulai turun naik, tidak teratur, sampai akhirnya drop saat menopause tiba. Berdasarkan studi literatur dermatologi, faktanya cukup mengejutkan. Wanita bisa kehilangan hingga 30% kolagen di kulitnya hanya dalam 5 tahun pertama setelah menopause. Bayangkan, hampir sepertiga kekuatan penyangga kulit kita hilang dalam waktu singkat. Begitu pasokan kolagen ini menyusut drastis, fungsi bantalan kulit kita melemah dan kemampuan kulit untuk mengikat air juga ikut menurun drastis. Itulah alasan kenapa tekstur kulit terasa berubah total. Secara klinis, penurunan hormon estrogen ini akan memicu 3 perubahan utama pada wajah kita yang gejalanya sangat khas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kulit menipis dan kehilangan benteng pertahanannya. Lapisan kulit paling luar kita itu ibarat susunan batu bata yang melindungi rumah. Di saat estrogen turun, susunan ini menipis dan longgar. Akibatnya, kelembaban di dalam kulit gampang menguap keluar dan kotoran dari luar gampang masuk. Inilah alasan kenapa di usia ini kulit terasanya kering sekali, bahkan kadang sampai bersisik, gatal, dan gampang memerah. Padahal kamu tidak sedang ganti produk skincare. Yang kedua, kulit mulai melorot dan garis wajah makin dalam. Karena jaringan kolagen dan elastin yang berfungsi sebagai tiang penyangga kulit kita berkurang, struktur wajah mulai melonggar akibat gravitasi. Efeknya garis senyum di samping mulut tampak lebih tegas dan dalam, lalu di area pipi bagian bawah atau garis rahang mulai terlihat agak turun atau sagging. Yang ketiga, flek hitam menjadi lebih bandel dan gampang muncul. Estrogen itu punya tugas mengontrol sel penghasil warna kulit kita. Saat hormon ini tidak stabil atau turun, perlindungan alami kulit kita terhadap matahari ikut melemah. Akhirnya melanosit atau sel warna kulit tadi jadi bekerja sembarangan. Jangan heran kalau flek hitam atau noda penuaan tiba-tiba jadi lebih mudah muncul dan warnanya kelihatan lebih pekat dari biasanya. Melihat penyebab utamanya adalah faktor internal atau dari dalam tubuh, maka cara kita merawat wajah di fase ini juga harus bergeser total. Kita tidak bisa lagi memakai prinsip skincare waktu kita usia 20-an yang fokusnya cuma mengontrol minyak atau mencerahkan saja. Fokus kita sekarang adalah restorasi atau memperbaiki yang rusak dan menstimulasi, yaitu merangsang kembali pabrik kulit. Langkah awal dan paling mendasar, ganti sabun cuci muka kamu. Kurangi penggunaan sabun wajah menghasilkan busa yang terlalu banyak atau yang memberikan efek kesat seperti ditarik setelah dibilas. Kulit kita yang sudah menipis itu butuh pembersih yang sangat lembut, bertekstur susu atau lotion, supaya sisa minyak dan kelembaban alami kulit tidak ikut terkikis habis.
Yang kedua, cari pelembab yang sifatnya mengunci, bukan cuma membasahi. Di usia ini, pelembab yang teksturnya gel ringan itu biasanya sudah tidak mempan lagi. Kita butuh kandungan pelembab yang kaya akan komponen yang bisa meniru lemak alami kulit untuk mengunci air di dalam wajah lebih lama. Cari pelembab yang mengandung konsentrasi gliserin yang baik, ceramid, atau asam lemak sehat. Yang ketiga, masukkan bahan aktif yang bertindak sebagai mitra untuk merangsang kolagen. Di malam hari, kamu bisa menggunakan senyawa retinoid topikal seperti retinol yang dosisnya disesuaikan dengan toleransi kulit kamu supaya tidak iritasi. Atau pilihan yang sangat aman adalah menggunakan peptides. Peptides ini bekerja seperti kurir yang memberikan sinyal aman ke sel kulit kita. Kehebatan peptides ini adalah sifatnya yang sangat tenang dan ramah untuk kulit sensitif yang gampang merah. Selain perawatan dari luar lewat skincare, dukungan dari dalam tubuh kita sendiri memegang peranan yang sama pentingnya. Pastikan hidrasi tubuh tercukupi, jangan malas minum air putih. Karena saat kulit kehilangan kemampuannya menahan air, pasokan air dari dalam tubuh adalah bantuan utama kita. Selain itu, perbanyak asupan nutrisi yang kaya akan asam lemak esensial, contohnya omega 3 yang bisa kita dapatkan dari ikan-ikanan atau kacang-kacangan. Lemak sehat ini gunanya untuk memperkuat dinding sel kulit kita dari dalam, supaya tidak gampang kering. Dan sebagai catatan medis yang sangat penting, jika gejala transisi hormonal ini, baik pada kulit maupun pada tubuh kamu, dirasa sudah sangat mengganggu kenyamanan dan menurunkan kualitas hidup sehari-hari, jangan ragu untuk konsultasi langsung dengan dokter spesialis kandungan atau ada terapi medis seperti hormone replacement therapy atau terapi pengganti hormon yang bisa dievaluasi secara menyeluruh jika memang diperlukan. Menopause atau perimenopause itu bukanlah suatu akhir, melainkan sebuah fase biologis yang sangat alami dan pasti akan dilalui oleh setiap wanita. Dengan memahami apa yang terjadi pada tubuh kita secara medis, kita bisa menyikapinya dengan tepat dan tenang, tanpa harus merasa cemas atau panik yang berlebihan. Kulit yang matang pun tetap bisa dipertahankan kesehatannya supaya tampil sehat, segar, dan anggun di usianya. Bagi kamu yang saat ini sedang merasakan perubahan tekstur kulit seperti yang kita bahas tadi, kira-kira gejala mana yang paling terasa di wajah kamu? Apa kulit jadi kering sekali atau garis wajah mulai turun? Silakan bagikan cerita kamu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.